Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penonton channel YouTube Dr. Rahtomojati, kita tidak pernah tahu hidup. Nggak ada yang tahu. Ilmu pengetahuan, meskipun ada internet, ya media-media sosial, zaman semakin canggih, tapi alam tidak ada yang bisa tahu. Kejadian di Amerika, ya satu kawasan, satu wilayah disapu bersih sama badai api, satu kota habis, beberapa jumlah penduduk mati. Tapi itu bukan hukuman Tuhan, tetapi ini adalah peringatan Tuhan bahwa tidak ada di dalam dunia ini yang seakan-akan tidak ada yang aman. Nggak ada yang aman. Nggak ada yang aman, nggak ada yang abadi. Semua bisa terjadi setiap waktu dan setiap saat. Peristiwa di Indonesia, ada beberapa saudara dan sahabat kita yang kebakaran di Glodok Plaza. Mereka datang untuk senang-senang merayakan ulang tahun. Ada beberapa yang juga anak-anak Tuhan, orang Kristen di situ. Dalam hitungan jam, 1 atau 2 jam sebelumnya mereka happy, dan berikutnya tidak ada yang tahu. Ada mati beberapa orang satu gedung. Di Indonesia atau di kawasan dunia, COVID melanda kawasan, jutaan manusia mati. Puji Tuhan, haleluya, kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan di tengah-tengah ketidaksanggupan manusia untuk mendeteksi alam, mendeteksi keadaan ini, kita memerlukan Tuhan. Tuhan menyampaikan pesan yang sangat penting kepada Raja Daud. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa ada kata Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Kenapa Tuhan, hanya Tuhan aja, tidak perlu ada kalimat yang menjadikan langit dan bumi? Kenapa? Karena tiap-tiap agama ada Tuhan. Dan pada waktu zaman ini di Israel, tiap-tiap gunung itu ada Tuhan. Sampai kepada zamannya Yesus, bahkan wanita Samaria itu berkata, di gunung inilah kami menyembah Tuhan. Kata Yesus, kamu tidak menyembah Tuhan di gunung ini. Kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa itu di mana? Bapa itu di sorga. Itu dia pencipta alam semesta. Bapa kita di sorga bersama dengan Yesus, nggak bisa dipisahkan. Anda tidak bisa antara Bapa dengan Yesus, karena Yesus adalah Sang Firman yang memberi hidup. Nggak ada firman, alam nggak ada. Alam semesta nggak ada. Lu manusia nggak punya, nggak ada kalau nggak ada firman. Dan firman itu telah menjadi manusia, namanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan rohnya yang kudus memberi hidup di alam. Tanpa roh Allah, kita nggak bisa hidup. Alam ini nggak bisa hidup. Dan ketiga-tiganya kita harus mempercayainya. Jangan keluar dari situ. Anda keluar dari situ, Anda keluar dari Alkitab, Anda namanya sesat. Orang yang sesat, Tuhan Yesus bilang, kalau ada orang menyesatkan salah seorang hambaku yang paling kecil ini, lebih baik ya ambil batu kilangan lalu diikatkan ke lehernya dan dilemparkan ke dalam laut. Betapa dahsyatnya ayat ini bagi orang-orang yang menyesatkan orang. Jadi jangan sampai kita disesatkan atau kita menyesatkan. Itu yang pertama. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, jangan Tuhan yang lain. Banyak Tuhan. Tuhan yang lain itu banyak.
Dan Alkitab secara jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Saya nggak bawa Alkitab. Tapi hambanya Bunyinya ini hafal ya ayat Alkitab, jangan takut salah. bunyinya Silakan. begini, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini adalah ketekunan. Perhatikan, ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Itu yang penting tuh. Catat itu. Kata Tuhan Yesus itu dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 12, yang penting di sini bukan yang penting berkat, bukan yang penting rezeki, bukan yang penting harta, bukan yang penting jemaat, bukan yang penting pelayanan. Yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus kita ini yang menuruti perintah Allah. Dan yang pertama adalah, yang kedua adalah, dan beriman kepada Yesus. Kalau hanya Anda percaya kepada Allah dan tidak beriman kepada Yesus, Anda sia-sia, nggak ada gunanya. Kita Wahyu itu mencatat menuruti ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kalau saudara sudah beriman kepada Yesus, Dialah penyelamat saudara dalam segala keadaan hidup saudara. Itu nasihat saya yang pertama. Ketekunan, ya, tekun melayani, tekun memberitakan Injil, tekun memberkati orang, ya, tekun bekerja, tekun berusaha, tekun menolong orang siapapun. Jangan pandang dia orang Kristen, orang Katolik, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha. Tekun kalian, karena kita semua ini sama di mata Tuhan tuh sama, manusia tuh sama aja, ya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tekun melayani, tekun menolong orang, tekun memberitakan Injil, tekun memberkati orang. Itu yang pertama, yang tekun. Yang kedua, beriman kepada Yesus. Jangan tinggalkan Yesus, jangan jual Yesus. Apapun yang saudara hadapi, jangan tinggalkan Yesus, jangan jual Yesus demi apapun. Jangan jual Yesus demi wanita cantik, jangan jual Yesus demi laki-laki ganteng yang berduit. Jangan jual Yesus demi jabatan, jangan jual Yesus demi harta, jangan jual Yesus demi apapun. Anda rugi, Anda dibayar orang untuk menjual Yesus, meninggalkan Yesus dengan dibayar orang 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar, 1 triliun, nggak ada gunanya. Ntar malam Anda mati. Emang itu harta dibawa? Enggak dibawa. Anda tidak membawa harta apa-apa. Anda tidak membawa, hanya membawa iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, jangan jual Yesus karena harta, jangan jual Yesus karena wanita, jangan jual Yesus karena jabatan. Jangan. Pegang Yesus sampai selama-lamanya, dan hanya Dia Juru Selamat, dan tidak ada satupun yang bisa membawa saudara ke sorga kecuali Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, Dia berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Ia akan hidup walaupun ia telah mati. Tidak ada nabi sejak dari manusia pertama Adam sampai dengan manusia yang lain dalam Alkitab, nabi-nabi, baik yang ada dalam Alkitab maupun di luar Alkitab, tidak ada satu orang pun yang pernah berkata Akulah kebangkitan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia telah mati, kecuali Yesus. Saudara mau cari nabi mana? Gak ada lagi. Saudara mau cari Tuhan yang mana? Gak ada lagi. Saudara mau cari kitab suci yang mana? Yang di luar Alkitab nggak ada. Saudara nggak akan pernah menemukan itu. Yohanes 14 ayat yang 1 sampai dengan ayat 6, Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percaya Bapa dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak, aku tidak mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk mendekat tempat bagi engkau. Setelah aku pergi, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak lewat aku. Secara terang benderang Yesus berkata bahwa Dia membangun sebuah rumah yang kekal bagi kita. Gak ada nabi yang bisa membangun rumah yang kekal bagi umatnya. Gak ada. Gak ada tokoh agama yang membangun rumah untuk pengikutnya. Gak ada.
Nggak ada nabi dalam Alkitab maupun nabi di luar Alkitab yang bisa membangun rumah yang kekal di sorga untuk pengikutnya kecuali Yesus. Jadi, bila saudara sekali waktu meninggal, yang jemput saudara itu bukan malaikat, yang jemput saudara itu bukan orang tua, bukan leluhur. Yang jemput saudara itu Yesus yang menyediakan rumah yang kekal bagi saudara. Dan saya tentu pegang Yesus sampai selama-lamanya, dan jangan pernah tinggalkan Yesus. Ke gereja rajin, baca Alkitab rajin, pelayanan rajin melakukan segala sesuatu, tekun dan setia sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Ya, itulah pesan dari hambanya Bapak Pastor Burhanuddin Haji Usman yang berpesan kepada setiap kita orang-orang percaya, khususnya hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Mari kita tetap bertekun di dalam Tuhan, tekun berbuat baik, tekun melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena sesuatu yang sifatnya sementara, saudara akan sia-sia. Dan yang terakhir, kita harus tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Itu yang dipesankan oleh hambanya. Untuk itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bila firman Tuhan yang sudah dibagikan bagi kita responi, kita simpan dalam hati, dan kita lakukan, sehingga hidup kita pasti disertai oleh Tuhan. Bukannya hanya disertai, kita dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Burhanuddin Haji Usman.